Apositif. Oke, kita masuk ke pembahasan apositif. Jadi, apa itu apositif? Apositif adalah kata benda yang menerangkan subjek. Jadi, apositif adalah kata benda yang menerangkan subjek. Apositif harus sama dengan subjek, tidak boleh berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penulisan apositif berikut ini. Jadi penulisan apositif ada dua cara. Yang pertama, ada kalimat Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Jadi subjeknya adalah Tom, kata kerjanya adalah is atau is fixing. Nah, setelah Tom ini kita lihat ada koma. Terus menjelaskan a really good mechanic, koma lagi, baru kata kerja is fixing the car. Kalau kita lihat, perhatikan di penulisan apositif yang pertama ini ada dua koma dan apositif di antara subjek dan verb. Jadi dia di antara koma, dua koma itu ada apositif. A really good mechanic ini dengan Tom adalah orang yang sama. Dia hanya menjelaskan Tom. Tom itu adalah a really good mechanic. Itulah apositif. Dan untuk penulisan yang kedua, komanya hanya satu. Kita sebutkan dulu apositifnya. A really good mechanic, koma, subjeknya Tom, kata kerjanya is fixing the car. Nah, inilah kenapa saya di pembahasan bab-bab berikutnya selalu menekankan kalau ada kalimat bla 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 bla, koma. Nah, itu sebenarnya hanya mengecoh, itu hanya apositif atau hanya keterangan saja gitu. Setelah koma baru kita lihat ada subjek sama verbnya. Jadi kalimatnya panjang lebar bla 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 bla, koma, nah itu kita abaikan. Yang kita fokuskan adalah setelah koma itu subjek dan verbnya. Jadi saya ulangi lagi, untuk penulisan apositif yang pertama ada dua koma. Setelah koma ada kata kerjanya untuk penulisan yang pertama. Tapi untuk penulisan yang kedua hanya ada satu koma. Setelah koma tidak kata kerja tapi subjek dulu baru kata kerja. Itu adalah penulisan yang kedua. Nah, sekarang kita nih punya contoh soal lagi nih. Bla bla bla, George, is attending the lectures. Kita udah tahu ini ada kata kerja is, tapi belum ada subjeknya. Sedangkan George adalah apositif, karena dia diampit oleh dua koma. Berarti jawaban yang paling mencerminkan George yang sama dengan George adalah my friend. Jawaban yang paling tepat adalah D, my friend, George, is attending the lecture. Kalau kita jawab A, right now, George, is attending the lecture, tidak tepat. Karena right now dengan George ini adalah beda orang. Happily juga sama, because of the time juga sama gitu. Meskipun kalau kita dengarkan enak ya, right now George is attending the lecture. Kalau tidak ada komanya ini dihapus semua, itu malah nggak masalah itu. Tapi berhubung ada komanya dua, berarti harus mengisi dengan subjek yang sama dengan apositif George. Jawaban yang paling tepat adalah D. Contoh soal nomor 1. Bla bla bla, Greyhound, can achieve. Langsung ada kata kerjanya. Berarti kalau ada koma dan kata kerja, dia tidak mungkin hanya satu koma, pasti ada dua koma. Dia adalah cara penulisan apositif yang pertama. Terdapat dua koma, setelah koma langsung kata kerja. Oleh karena itu yang ada jawabannya dua koma hanya D saja. Karena jika menjawab ABC hanya satu koma. Jadi yang paling tepat adalah D, karena komanya ada dua. The fastest dog, the Greyhound, jadi the fastest dog ini adalah subjeknya, the Greyhound itu adalah apositifnya, koma lagi, baru kata kerjanya can achieve. Nomor 2,
Setelah koma masih ada kata kerja juga, sama seperti soal nomor 1. Berarti ini ada 2 koma nih, 1, 2. Berarti kita cari subjeknya yang menggambarkan the outmost layer of skin. Subjeknya adalah yang paling tepat C, the epidermis. Yang pasti salah itu D karena udah ada is-nya. A ada is-nya, udah pasti salah. Yang B kita tidak memerlukan preposisi in, nanti jadi kata keterangan tempat nanti. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 3, kita lihat ada Charlie Parker, koma bla 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 was. Nah, berarti Charlie Parker di sini adalah A positif karena hanya 1 koma. Kita harus mengisinya dengan subjek yang sama dengan Charlie Parker. Jawaban yang paling tepat adalah C, a great jazz improviser. Jadi Charlie Parker ini adalah a great jazz improviser. Kalau jawab A udah pasti salah karena ada konektor who. Jawab B ada to-nya, tidak nyambung dengan Charlie Parker. Jawab D, improvise, masuknya kata kerja, padahal Charlie Parker ini kata benda. Jadi yang paling tepat adalah C. Nomor 4, a strong swimmer, koma. Nah, ini adalah A positif lagi. Setelah koma, kita cari subjek dan verbnya. Yang paling tepat adalah B, the polar bear adalah subjeknya. Berhubung bear-nya ini hanya 1, singular, kata kerjanya diberikan as its, chiefly fish and seal. Jadi jawaban B ini yang paling tepat. Jawaban A salah karena ada that-nya. That itu konektor harus ada dua kata kerja ya, sedangkan di sini hanya 1. Sudah pasti salah. Jawaban C malah salah juga nih karena the polar bear subjeknya, kata kerjanya eating, padahal eating bukan kata kerja, jadi udah pasti salah ini C ini. D tidak ada subjeknya, langsung eating fish and seal, ini udah pasti salah juga. Jadi tidak ada kata kerjanya ini. Yang paling tepat adalah jawaban B. Nomor 5, subjeknya adalah Pluto's moon. A positifnya Charon. Jadi Charon itu adalah Pluto's moon. Jadi di setelah koma kita cari kata kerja. Yang paling tepat adalah B, is moving. Subjeknya Pluto's moon, kata kerjanya is moving. Karena kalau moving, jawab A ini bukan kata kerja. Jawab C ini mengulang subjek itu lagi. Kalau D ini tidak ada kata kerjanya, movement itu pergerakan, itu kata benda. Jadi yang paling tepat adalah B, is moving.